Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, jangan ucapkan ini, bacaan yang dilarang dalam sholat dan dapat membatalkan. Dalam sholat, terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat sah sholat, dan tentunya dalam sholat pula, terdapat bacaan-bacaan yang diucapkan dalam bahasa Arab. Baik itu membaca surat dalam Al-Quran maupun zikir. Namun ada sebuah pendapat dari berbagai ulama yang mengatakan bahwa berbicara dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, tentunya itu dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Dalam sholat, ada bacaan yang wajib kita baca, seperti surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan yang sunnah seperti surat-surat dalam Al-Quran yang dibaca pada 2 rakaat pertama dalam sholat. Pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan yang dilarang dalam sholat dan dapat membatalkan sholat. Banyak orang mempertanyakan apa bisa menambah doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi. Syekh Ali Jum'ah memberikan jawaban bahwa orang yang sholat boleh membaca dzikir selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Berdoa untuk kepentingan duniawi misalkan seperti dilancarkan rezeki, cepat bertemu jodoh atau meminta keturunan itu diperbolehkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarh Al-Muwatta. Hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa urawi dan duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran maupun mengarang sendiri. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh menambahkan doa pribadi baik tentang dunia atau akhirat, asalkan doa itu disebutkan dalam hati dan tidak dilafalkan atau diucapkan. Dan selanjutnya, pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah bagaimana hukum tidak sengaja berbicara dalam sholat. Menurut pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, tidak sengaja berbicara saat sholat atau karena lupa dan tidak banyak hukumnya tidak membatalkan sholat. Dan tidak banyak hukumnya tidak membatalkan sholat. Namun, jika berbicara banyak meskipun tanpa sengaja, yaitu melebihi 6 kalimat, maka sholatnya batal. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah yang dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya yang baru 2 rakaat. Lalu Zul Yadain berkata kepada beliau, apakah sholat dikosor atau Anda lupa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah benar yang dikatakan Zul Yadain? Lalu orang-orang menjawab benar. Maka Rasulullah lanjut berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat yang kurang tadi, kemudian memberi salam. Lalu Rasul bertakbir dan selanjutnya sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya. Dalam hal ini, Zul Yadain, Rasulullah, dan para sahabat berbicara, kemudian melanjutkan sholatnya. Ini menjadi dalil bahwa berbicara saat sholat tanpa sengaja dan sedikit tidak membatalkan sholat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam An-Nahai, berbicara dalam sholat meski sedikit dan tanpa sengaja, hal itu dapat membatalkan sholat. Karena selain bacaan sholat, tidak boleh berbicara apapun saat sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim yang mengatakan, sholat itu tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Adapun perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Sholat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah, seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai muslim, kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang, meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka.
Hadis riwayat Muslim nomor 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras, bahkan para ulama telah sepakat ijma akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim 271. Kedua, menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan, namun jika menoleh tidak ada hajat maka ini dilarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada sholat seseorang. Hadis riwayat Al-Bukhari 751. Ketiga, membunyikan jari-jari. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerakkan jari-jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seseorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun, jika kadang-kala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syubah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga mengerakkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 234 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa nomor 99. Keempat, menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita, dan tidak membiarkan terbuka lebar, sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah kalian menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari 3289 dan Muslim 2994. Tidak disyariatkan mengucapkan ta'awuz atau istighfar tatkala menguap karena tidak ada dalil yang memerintahkannya, baik di dalam maupun di luar sholat. Banyaknya orang yang melakukannya bukan merupakan dalil akan kebolehan atau kesunahannya. Kelima, memejamkan mata. Hal ini apabila diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka terlarang. Ia masuk dalam bid'ah. Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing, serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan selainnya dapat diambil faedah bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memejamkan matanya ketika sholat. Dari Zadul Ma'ad nomor 294. Keenam, membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 823, Muslim 493. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Ketujuh, merapikan baju ketika sujud. Maksudnya, mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini, merapikan ujung lengan baju dan celana. Atau ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 809, Muslim nomor 490, dan ini adalah lafaz Muslim. Kedelapan, duduk al-iqya. Duduk al-iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyifati sholat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari ukbatus syaiton. Hadis riwayat Muslim 498.
Yang dimaksud ukbatu syaiton adalah ikya, sebagaimana penjelasan tadi. Sifat duduk ikya ada dua macam. Yang pertama sebagaimana penjelasan tadi, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua, meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan. Dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk di antara dua sujud, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kesembilan, sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir nomor 270 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahih 323. Ke-10, membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat, termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud, serta perbuatan sia-sia lainnya. 11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.